Rocky, ketemu lagi kita ngobrol ya. Kayak kita lanjutin soal reshuffle kabinet tapi dari angle yang berbeda. Ya, tadi pagi kita sudah bahas soal Pak Luhut, tebak-tebakan. Saya kira sekarang ini masuk kalau Pak Luhut diganti atau tidak ini kalau di kalangan apa yang senang judi udah masih jadi pasar taruhan yang gede itu Bung Rocky. Di PUR. Saya kira kalau karena tadi kita kan bukan nggak biasa taruhan, tapi kalau yang biasa taruhan saya kira berani pasang PUR, nggak mungkin Pak Luhut diganti kan gitu ya, itu pasar taruhan. Yeah. Nah tapi sekarang ini ada yang lebih ramai ini soal Erick Thohir juga, ini berkaitan reshuffle juga gitu, dan tapi kalau Erick saya kira tidak hanya reshuffle tapi soal Pilpres 2024 sangat aktif ini dalam beberapa pekan terakhir ini. Erick itu bertemu dengan ketua umum partai politik. Sebelumnya bertemu dengan Zulkifli Hasan, dia menyambangi Zulkifli Hasan. Yang kedua, nah ini canggih nih kalau ini. Dia bertemu dengan Ibu Megawati, tapi tidak mendatangi Ibu Megawati, tapi mengajak Ibu Megawati melihat Sarinah ya, Pasaraya Sarinah itu yang Jalan Tamrin itu yang direnovasi, dan ternyata dia menemukan relief yang tersembunyi ini yang berkaitan dengan yang dibangun oleh Orde Lama. Dalam hal ini tentu saja Bung Karno, dan itu berkaitan dengan soal Marhen dan Sarinah. Ini canggih nih menurut saya Bung Rocky. Ini yang saya suka dari Erick Thohir, dia nggak peduli mau reshuffle nggak reshuffle, garisnya konstan. Saya mau jadi presiden atau minimal wapres, kira-kira begitu. Ya. Jadi persiapan Erick Thohir ke 2024 udah bisa dibaca dari sekarang. Itu intinya. Kenapa Pak Erick ngotot dan berupaya untuk konsisten? Karena amunisinya banyak, dia tahu bahwa ini baru 10% yang gue keluarin tuh, sementara yang lain udah nyap-nyapan itu kan. Jadi itu intinya, kalau modalnya kuat, maka Erick die hard. Mungkin di reshuffle justru dia enak, karena dia udah hitung, gue akan mainkan isu reshuffle ini. Dan itu kesempatan untuk jadi investor di partai-partai yang enggak, yang lain. Jadi PAN pasti udah ngincer tuh, bahwa oke, ini dipasangkan dulu supaya ada kepastian biaya politik PAN itu dalam 2 semester ke depan beres, kira-kira begitu kan. Demikian juga dia berpikir juga Ibu Megawati masih belum final dengan Pak Prabowo, mungkin begitu tuh, maka majulah beliau tuh. Tetapi apapun yang kita analisis, tetap politik kita ini kan hanya di dalam isu-isu semacam itu. Ketemu Ibu Mega lalu dianggap itu semacam tiket. Tapi bayangkan bahwa memang gak ada ide lain kan. Kan mestinya dari awal Pak Erick Thohir keluarin konsepnya tuh apa. Saya menjadi presiden, ini konsep saya tentang politik luar negeri, ini konsep saya tentang pembasmian korupsi, ini konsep saya tentang threshold 20%. Kan itu yang mau diuji. Jadi kalau senyum-senyum aja ya udah, itu pertanda bahwa desain demokrasi kita bisa hancur hanya karena kita titipkan pada relasi antar orang. Kan politik demokratis bukan relasi antar orang, tapi bangunan institusional dengan nilai yang kokoh itu yang kita nggak dengar dari Pak Erick Thohir, sayang sekali itu. Karena dalam 1 semester ke depan masyarakat sipil akan tagih itu tuh, soal human rights, soal itu mungkin masih 6 bulan, tapi dalam 6 hari ini soal Goto. Oh, Goto ya, Gojek dan Tokopedia. Tapi gini ya, kira ini kan kita mengamati dalam beberapa waktu terakhir ini Pak Bung Karno itu memang betul-betul jadi komoditi politik ya. Banyak sekali tokoh-tokoh, bukan hanya dari kalangan politisi, tapi dari kalangan militer juga yang membangun patung-patung Bung Karno, dan itu kelihatannya menjadi tiket mereka untuk dipromosikan jadi jabatan. Nah, Erick saya kira cerdas, dia tidak bangun patung Bung Karno kan. Reasonnya apa kalau dia tiba-tiba bangun bangun patung Bung Karno di depan Sarinah gitu ya, di Pasaraya Sarinah itu. Dia tiba-tiba kok menemukan relief yang tersembunyi yang mungkin dalam bahasa selama ini coba ditutupi oleh rezim Orde Baru dan rezim Orde Reformasi. Dan Erick menemukan. Ini kan saya kira ini canggih banget gitu ya. Nah, tapi pertanyaannya ini kelihatannya Bu Megawati cukup menikmati juga ya bahwa ini dijadikan komoditi oleh para politisi-politisi ini tentang Bung Karno. Ya, tapi kita mesti jujur bahwa Bung Karno meninggalkan jejak Marxisme. Ya. Dan ya kita tahu Gedung Sarinah itu adalah judul buku yang ditulis Bung Karno untuk membela hak perempuan itu. Jadi sejajar dalam soal proletariat
proletariat dia pakai istilah marhaen, untuk perempuan dia pakai ya, istilah sarinah itu. Dan memang kita tahu itu gedung bersejarah yang kemudian dulu terbakar. Kalau soal gedung Sarinah saya lebih detail paham gedung itu, karena Sarinah dulu 200 meter dari rumah saya. Oh, oke. Anak Menteng ya. Iya, bahkan di atas dulu dijadiin klub malam segala macam itu. Tapi lepas dari itu, kalau kita sejarawan dan kita tahu bahwa Ibu Mega ayahnya adalah seorang yang pro keadilan sosial, marhaen, yang anti kapitalisme. Nanti orang bilang, loh kok Ibu Mega sekarang berteman dengan seorang yang pasti bukan marhaenis. Kan Erick Thohir bukan marhaenis, dan orang anggap Erick Thohir itu kapitalis tuh. Jadi bertentangan sebetulnya warisan sejarah Jokowi dengan reputasi Erick Thohir. Nah begitu, harusnya lihat begitu. Jadi kalau dibilang, Ibu Mega bilang ya masyarakat bawah harus tahu bahwa ini relief yang ditemukan, yang sebetulnya memang ada di situ dari awal itu. Ya dulu kita bisa lihat itu, relief itu. Tapi kemudian dieksploitasi secara politis oleh Erick Thohir kan. Nah sekarang kita eksploitasi ulang, bahwa Erick Thohir memanfaatkan marhaenisme untuk dapat tiket melalui PDIP. Padahal marhaenisme Soekarno yang ada di relief itu, yang menunjukkan petani marhaen yang nggak punya apa-apa, itu dia menjadi marhaen, menjadi proletar kalau bahasa Bung Karno dulu, karena eksploitasi kapitalis. Jadi Erick Thohir yang mengeksploitasi si marhaen itu sebetulnya tuh, kan begitu cara kita lihat. Nah, hal semacam ini juga hilang karena banyak pers yang sekedar mau menunjukkan selebritinya tuh, bukan peristiwa sejarahnya. Nah, Ibu Mega juga keliru menggandeng Erick Thohir di situ di depan relief yang memperlihatkan cita-cita pikiran ideologis Bung Karno, yaitu marhaenisme, bukan kapitalisme. Begitu kira-kira keterangan akademisnya. Ya, keterangan akademis. Tetapi keterangan politisnya saya kira jelas ya. Oh ya, kalau keterangan politis jelas. Erick Thohir akan menginvest dimanapun dimungkinkan ada celah. Dan dari segitu ya oke, kita angkat jempol, karena Erick Thohir die hard sebagai seorang politisi yang tahu bahwa ya semua orang butuh duit gue, kira-kira begitu kan. Ya, oke. Bahwa nggak begitu politik. Ya. Tapi gini ya, kita mesti mengajak, seperti saya lihat kalau di WhatsApp group, kemudian di media sosial, itu banyak sekali orang yang saya menganggap ini underestimate gitu terhadap Erick Thohir, dan dianggap lucu-lucuan. Tapi saya ingin mengingatkan orang-orang yang menganggap Erick Thohir ini sudah lucu-lucuan. Ini dalam konstruksi sekarang ini, dalam situasi politik kita, bahwa tiket pencapresan itu dikuasai oleh oligarki, dan dalam hal ini oligarki politik dengan 20% PT itu, orang seperti Rocky lagi, orang seperti Erick Thohir jangan dianggap remeh loh, karena dengan konsistensi dia, dengan kan kalau partai-partai politik kemudian dia bisa selesaikan, dia akan dapat tiket, dan rakyat kan tinggal datang untuk memberikan legitimasi aja nanti pada Pilpres. Ya, saya kira itu memang desain Erick Thohir, pokoknya begitu, dia nggak peduli mau elektabilitasnya masih di bawah, belum masuk 5 besar atau bahkan 7 besar tuh. Tapi dia tahu di ujungnya toh orang akan butuh uang tuh. Ya. Jadi kira-kira begitu. Kalau ada kemacetan di partai-partai lain, Erick oke, saya selesaiin aja tuh. Berapa lu perlu tuh duitnya? Dan partai-partai ini kan juga pragmatis semua tuh, yang berupaya untuk ambil di depan walaupun nanti nipu di belakang. Bagi Erick dia udah hitung juga tuh, ya lu nipu juga, gue nggak akan bangkrut lah, kira-kira begitu. Dan kita lihat yang mungkin kritis Demokrat, karena Demokrat melopori pembentukan pansus untuk memeriksa kemungkinan konflik of interest di dalam urusan Telkom yang memanfaatkan grupnya itu untuk nanam saham di Gojek dan Tokopedia. Dan saya kira seminggu ini juga itu akan jadi heboh, karena pansusnya pasti akan bertabrakan dengan panja yang dibentuk secara teknis doang. Kalau pansus kan betul-betul audit politiknya juga tuh, kalau panja ya itu soal akuntansi aja. Jadi kelihatannya Demokrat akan lanjutkan isu itu, dan Erick Thohir pasti sedang cari akses ke Demokrat, kira-kira begitu. Oke. Oh, jadi cukup serius ya isu soal pansus Gotoh ini ya? Iya, itu pasti berlangsung.
Karena makin lama makin banyak partai yang ikut di dalam menandatangan tuntutan pansus itu. Ya. Nah, itu pasti diperhatikan oleh Erick Thohir, bahwa ini agak bahaya tuh. Tapi kita tahu die hardnya Erick Thohir juga dia bisa gerilya di partai-partai yang sedang mempansuskan dia. Kalau panja itu gampang, Erick Thohir bilang ya itu soal ngitung-ngitung akuntansi mah itu selesai secara teknis selesai. Tapi ini pansus serius. Ya, saya malah, nah gara-gara ngomong itu saya jadi curiga. Jangan-jangan pansusnya ini nggak serius, ini cuma upaya karena ngelihat ini ada ATM nih, ya udah kita mainkan pansusnya, kan gitu kira-kira. Ini jadi semacam jadi password gitu. Iya, itu semacam kode. Oke, mau dipansuskan apa berhenti di panja, begitu. Jadi saya tetap menganggap bahwa Erick Thohir bagaimanapun udah muncul sebagai kekuatan pemodal. Jadi dia akan diincer atau keluarin amplop atau kita kerjain, kira-kira begitu. Nah, Erick Thohir bisa lihat kira-kira sinyal partai-partai yang minta amplop dan sinyal partai-partai yang secara serius mau ngerjain dia karena menganggap pesaing di dalam pertandingan politik. Ini kisi-kisinya aja ya. Ya, kisi-kisi. Nah, tapi mari kita hitung kalau kalkulasinya menurut Bung Rocky bagaimana? Buat peluangnya dari Erick dalam situasi sekarang ini. Ya pasti sangat berat buat Erick tuh. Dari segi kepercayaan publik kan orang tetap melihat bahwa ya udah mending Ganjar udah kelihatan, mending Anies tuh. Jadi dalam perbandingan itu. Tetapi politik kita kan bukan sekedar the art of the possible, tapi the art of attacking the impossible. Jadi kira-kira ditunggu di ujung oleh Erick Thohir tuh. Karena tadi amunisinya panjang. Banyak tokoh yang amunisinya pendek juga. Orang seperti Ganjar misalnya bisa aja elektabilitasnya tinggi hari ini, tapi dia bisa dihentikan oleh pemodal. Erick nggak bisa, kan Erick sendiri adalah pemodal. Jadi kira-kira itu bedanya tuh. Tetapi ini kelihatannya belum terlalu main. Saya lihat Erick dengan para surveyor ini, oligarki surveyor, karena namanya belum didongkrak setinggi Ganjar Pranowo. Ya, Erick merasa itu gampang deh, pokoknya basisnya dia bikin dulu. Kan tetap bagi orang semacam Erick Thohir, dia mau dapat dulu captive marketnya siapa itu. Setelah itu baru diperluas tuh. Jadi tetap Erick akan ambil ya bagian Islam abangan mungkin begitu. Tapi kemudian nanti dari segi strategi diupayakan supaya makin luas dukungan dia tuh. Dan itu pada saatnya lembaga survei akan sodorin proposal. Dan Erick tahu tuh cara memangkas anggaran juga Erick sangat paham tuh. Yes, ya. Oke. Jadi watch this man gitu ya, jangan dianggap remeh ya. Ya. Oke. Nah, politik kita minggu-minggu ini juga akan diisi dengan kalkulasi macam itu. Tapi yang nggak boleh kita bikin kalkulasi lagi adalah 0%. 0%, dan Erick saya kira kalau mau gampang juga lewat 0% ya. Jadi nggak perlu bayar mahar ke partai politik mahal-mahal nantinya ya. Ya, satu waktu dia harusnya ngomong itu supaya dia dapat karakter khusus bahwa dia ingin bergabung dengan oposisi, khusus dalam 0%, gitu kira-kira. Oke, terima kasih Bung Rocky. Ya, akal sehat.